Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, Anda menyaksikan program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan melalui evaluasi dan kerjasama dengan pemerintah, fasilitas jemaah haji tahun ini diyakini telah berubah signifikan. Sebanyak 7.500 jemaah haji Indonesia kloter pertama Jakarta diberangkatkan pada 2 Mei 2025 dini hari. DPR RI bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memberikan bekal spirit kepada jemaah dan petugas haji yang terdiri dari 19 kloter ini. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, persiapan yang dikoordinir oleh Pansus Haji sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Melalui evaluasi dan kerjasama dengan pemerintah, fasilitas jemaah haji tahun ini diyakini telah berubah signifikan. Efisiensi anggaran dipastikan tidak menyurutkan pelayanan maupun sarana dan prasarana di tanah air serta di tanah suci. Jadi apa yang pernah kita evaluasi tanpa kita bikin checklist satu-satu itu udah semua sekarang dijalankan oleh para penyelenggara haji, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan. Makanya saya yakin pelaksanaan haji sekarang ini akan ada perubahan karena kita berpegangan. Pernah ingat ada pansus kan ya? Nah, semua poin terpansus itu tanpa kita cek satu-satu, semua sudah dilaksanakan. Terhadap pelayanan kita sudah tekankan, walaupun misalkan ada komponen yang diturunkan tidak mengurangi pelayanan, ya. Dan kita akan pastikan pengawasan, tugas fungsi kami adalah pengawasan semua di sana dengan tim yang sudah disiapkan. Kita akan detail, ya, poin to poin akan kita cek. Dan itulah yang saya sampaikan bahwa koordinasi yang sudah baik dari awal. Pada kesempatan ini, Cucun juga mengapresiasi kinerja anggota Dewan dan pemerintah dalam mencari solusi pengurangan biaya haji. Dari Pondok Gede, Jakarta, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Masih seputar informasi haji, pemirsa, Bandara Kertajati memberangkatkan kloter pertama jemaah haji sebanyak 445 orang hari ini. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai koordinasi di Bandara Kertajati terhitung masih kurang pengalaman dalam menerima jemaah haji. Sebagai fungsi pengawasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kesiapan pemberangkatan jemaah haji di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Pada tanggal 2 Mei 2025, Bandara Kertajati memberangkatkan kloter pertama jemaah haji sebanyak 445 orang. Namun Cucun menilai koordinasi di Bandara Kertajati terhitung masih kurang pengalaman dalam menerima jemaah haji. Cucun meminta pelayanan terhadap jemaah haji dievaluasi dan ditingkatkan. Jemaah haji yang berangkat tidak boleh mengalami kelelahan karena menunggu. Semua harus ditangani cepat dan tepat, mulai dari asrama, embarkasi, one-stop service, hingga di bandara. Karena kemarin minta tambahan jemaah berangkat dari sini, tapi kita akan pastikan apakah sudah siap belum semuanya. Kalau bandara-bandara yang biasa operate setiap hari, insya Allah lah lancar ya. Nah ini mungkin ada sedikit karena baru mulai lagi dicari skema yang paling praktis dan paling efektif. Yang pasti adalah jemaah jangan ada lelah. Dari mulai berangkat dari embarkasi, asramanya sampai ke bandara, naik pesawat, itu dibikin praktis semuanya. Kenapa ada fast track, kemudian juga ada one stop service di mana di embarkasi. Ini untuk mengurangi aktivitas jemaah biar tidak lelah. Cucun Ahmad Syamsurijal juga mendorong pihak panitia penyelenggara ibadah haji untuk senantiasa sigap dengan segala hal. Mengingat mayoritas jemaah haji sudah berumur 50 tahun lebih, sehingga aspek kesehatan jemaah haji perlu diperhatikan. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati menilai Undang-Undang Sisdiknas yang telah ada perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan era saat ini. Saat ini rancangan Undang-Undang Sisdiknas masih dalam tahap menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder di dunia pendidikan. Komisi 10 DPR RI saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.
Komisi 10 DPR RI berharap RUU Sisdiknas dapat memberikan perlindungan terhadap dunia pendidikan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Maesti Wijayati menilai Undang-Undang Sisdiknas perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan era saat ini. Saat ini RUU Sisdiknas masih dalam tahap menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder di dunia pendidikan. RUU Sisdiknas akan disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk mengantisipasi segala hal yang dapat mengancam dunia pendidikan. Dan tentu saja walaupun itu adalah otoritas dari dunia pendidikan, kalau itu sudah masuk ranah hukum, ya biarlah hukum yang bicara. Kalau kita bicara soal kekerasan seksual, kita sudah punya undang-undang. Bagaimana kalau seseorang yang mempunyai jabatan, misalnya ya anggota DPR RI, kemudian juga mungkin kepala sekolah, kemudian mungkin juga guru yang bekerja di dunia pendidikan, itu kalau melakukan melakukan pelecehan seksual, itu hukumannya jauh lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Karena mereka harusnya akan bertugas mendidik, kok bisa terlibat di dalam kegiatan itu, melakukan kegiatan itu. Maka kita juga mengawal bagaimana supaya proses hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Maraknya aksi kekerasan dan bullying di dunia pendidikan merupakan akibat dari lemahnya pengawasan para guru di sekolah. Maka dari itu, peran satuan tugas atau Satgas yang memiliki kewenangan mengawasi harus dimaksimalkan kembali. Dari Semarang, Jawa Tengah, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Pengelolaan data menjadi hal krusial di tengah zaman yang semakin maju akan teknologi digital, utamanya untuk pengambilan keputusan. Pengelolaan data yang tepat akan membantu pemangku kebijakan untuk menciptakan kebijakan efektif sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh impor tahun lalu. Saya juga nggak tahu ini, kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ada disposal sekitar 200.000 ton beras. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi keluarnya dengan cara apa? Pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaatkan. Apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya? Mafia pangan kita belum hilang dari kita. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu? Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Dukung dengan permodalan, pastikan dia dibeli dengan harga yang itu. Saya pikir petani kita akan berdaya. Kembali di TVR 17, pemirsa, anggota Balik DPR RI mendorong agar Undang-Undang Statistik dapat mengatur pembentukan Big Data Nasional untuk menjawab kebutuhan kegiatan statistik yang di Indonesia semakin rumit. Di tengah zaman yang semakin maju akan teknologi digital, pengelolaan data menjadi hal yang krusial, utamanya untuk pengambilan keputusan. Pengelolaan data yang tepat akan membantu pemangku kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Akan tetapi, payung hukum pengelolaan data yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, Badan Legislasi DPR RI mendesak Undang-Undang Statistik harus segera direvisi untuk menciptakan regulasi pengelolaan data yang kuat dan akurat, serta menghadapi tantangan terkait pemutakhiran data yang selama ini tidak sinkron, sehingga menyebabkan perbedaan data di setiap kementerian. Pada pembahasan revisi Undang-Undang Statistik,
Balik DPR RI menyerap berbagai masukan dari Politeknik Statistika, e-commerce, penyedia jasa telekomunikasi, dan perusahaan BUMN yang diwakili PT Pertamina, PT PLN, dan Perum Bulog. Anggota Balik DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong agar Undang-Undang Statistik dapat mengatur pembentukan Big Data Nasional untuk menjawab kebutuhan kegiatan statistik di Indonesia yang semakin rumit akibat ego sektoral dan tumpang tindih dalam penyelenggaraan kegiatan statistik seperti duplikasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data. Data statistik dan satu data diharapkan berasal dari sumber yang sama, namun faktanya masih terjadi perbedaan data di kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Akan mengatur beberapa sektor-sektor tentang masalah statistik, bicara tentang big data, bisa ya dengan masalah kepercayaan data, bisa masalah sistem informasi, dan seterusnya. Nah, sementara ini kan saya melihatnya itu liar ya. Penggunaan data statistik ini kan belum diatur secara detail. Nah, di dalam RU ini akan diatur secara detail ini. Ketika data dikeluarkan dari masing-masing sektor, misalnya data kesehatan sendiri, data tentang masalah stunting sendiri, itu semuanya kan jadi membingungkan masyarakat. Nah, ke depan itu harus ada big data yang bisa diakses oleh semua orang dan bisa dipercaya kan. Salah satu poin utama pembahasan revisi Undang-Undang Statistik adalah menegaskan dasar hukum kepada lembaga pengelola data agar proses pengumpulan informasi dapat berjalan lebih optimal, di mana nantinya kewenangan pengelolaan data akan diberikan penuh kepada BPS agar pusat data nasional menjadi komprehensif. Data yang dimiliki BPS akan disuplai kepada kementerian dan lembaga sesuai kebutuhan. Penguatan kewenangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPS dalam menjawab 45 indikator pembangunan nasional dan menjadi pusat data terpercaya yang aman dari segala kebocoran dan penyalahgunaan data. Jika kewenangan BPS diperkuat untuk mengelola dan mengakuisisi seluruh data, maka harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur penyimpanan data dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Akan amat sangat berbahaya kemudian kewenangan yang luar biasa ini tidak didukung oleh persiapan dan kesiapan infrastruktur pengamanan data, baik itu yang dilakukan secara internal oleh BPS ataupun lembaga lain yang memang tupoksinya dalam rangka itu. Wakil Ketua Balik DPR RI Turman Panjaitan mengatakan, RUU Statistik akan memberikan dampak positif dalam pemerataan data mulai dari sampling, pengolahan, hingga data final, sehingga membantu pemerintah mendapatkan data yang akurat dan memperkecil margin error karena menggunakan data yang akurat melalui sensus. Sehingga data yang kita miliki atau yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik itu data yang akurat. Karena selama ini kan data dari Mensos beda, data dari Bappenas beda, makanya metodologinya harus sama, kemudian samplingnya juga harus sama. Kalaupun ada margin error itu juga terlalu besar, paling 2-3%. DPR RI mengingatkan, pembahasan revisi Undang-Undang Statistik memerlukan harmonisasi dengan perlindungan data pribadi dan undang-undang lain yang relevan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan data statistik di Indonesia, serta memastikan data yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pemirsa, nasib ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat menjadi sorotan pasca diberlakukannya kebijakan tarif era Presiden Donald Trump. Dengan porsi ekspor mencapai 70% dari total keseluruhan, Amerika Serikat menjadi pasar utama bagi komoditas udang tanah air. Namun kebijakan tarif yang dinilai proteksionis itu berpotensi menekan daya saing produk udang Indonesia di pasar global. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, pastinya perlu langkah strategis untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir udang terbesar di dunia. Bagaimana tanggapan Komisi 4 DPR RI terhadap keberlangsungan sektor perikanan dan kesejahteraan para pembudidaya di dalam negeri? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa terjadinya perang dagang dunia pasca kebijakan tarif oleh Donald Trump sebesar 32%, kemudian ini menjadi satu presiden yang memiliki dampak besar terhadap sektor pertanian. Ini mengapa? Karena jumlah ekspor udang misalnya ke Amerika termasuk jumlahnya sangat besar, jadi sebesar 70%. Nah, ini kemudian menjadi satu pertanyaan terkait dengan nasib bahan-bahan ini, apakah nantinya pemerintah berani melakukan satu terobosan atau mungkin membuka pasar baru terhadap barang-barang yang kemudian menjadi komoditi unggulan bagi pasar ekspor di Amerika. Nah, untuk membahasnya kami akan berbincang langsung dengan anggota Komisi 4 DPR, Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar. Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Pak, terkait dengan perang dagang ini Pak, bagaimana kemudian nasib dari ekspor kita, terutama dalam bahan-bahan perikanan, pertanian dan juga dan lain sebagainya Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ditanya tentang nasib daripada bahan-bahan produk pertanian dan kelautan perikanan kita, tentunya kita tidak perlu khawatir ya. Karena pertama, mereka itu yang membutuhkan daripada komoditi-komoditi itu. Dan kedua, komoditi seperti tadi yang disinggung oleh reporter adalah masalah udang, perikanan. Yang membutuhkan itu ternyata tidak hanya di Amerika saja, negara lain juga banyak. Dan kemudian untuk kebutuhan dalam negeri pun itu juga cukup tinggi, apalagi sekarang kita ini sedang melakukan program untuk makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini kan kita salah satunya adalah sumber protein. Nah, protein ini kan tidak selalu harus menggunakan bahan bakunya adalah protein hewani namanya daging. Nah, ini kan bisa digeser. Kita optimalkan, katakanlah ikan kita, udang kita, itu bisa dijadikan salah satu program pemerintah mengutamakan daripada hasil tangkapan sendiri. Ini salah satu. Dan kedua, kita juga mencari alternatif pasar lain yang memang membutuhkan itu. Katakanlah seperti China, kemudian di Jepang, itu kan juga masih membutuhkan juga. Nah, seperti tuna kita kan Jepang juga membutuhkan juga. Namun khusus untuk Amerika ini tentunya nanti kita akan lihat neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita yang di Amerika itu transaksi dagang kita, ini kan bisa kita ukur berapa dari transaksi perdagangan dari perikanan kita dan kemudian berapa transaksi dagang dari produk-produk pertanian yang kita impor dari Amerika seperti gandum, ada kapas, kedelai. Nah, ini tentunya menjadi salah satu alat negosiasi. Oleh karena itu, pemerintah sekarang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, sudah dikirim oleh Bapak Presiden ke sana untuk melakukan negosiasi. Tentunya itu nanti akan menjadi bargain posisi neraca perdagangan kita ini mengkhawatirkan atau tidak. Kalau memang neraca perdagangannya itu masih surplus bagi mereka, kita akan mudah
untuk bernegosiasi. Ya udah, kalau memang kamu tidak mau menurunkan tarif, ya udah kami juga akan naikkan tarif ini. Nah, oleh karena itu ini sangat bagus, dinamis, dan ini merupakan sebuah pembelajaran baru bahwa inilah konsekuensi daripada geopolitik, geoekonomi, ekonomi global yang sekarang sangat dinamis. Nah, oleh karena itu saya pernah mendapatkan satu pendapat daripada seorang pakar hukum yang mengatakan bahwa sekarang ini yang terkait dengan masalah hukum itu tidak lagi menjadi pahlawan. Yang menjadi pahlawan itu adalah sekarang ini adalah ekonomi. Sehingga ekonomi ini yang akan sekarang menjadikan bargain seperti ini. Oleh karena perang tarif ini adalah sebuah tantangan baru di era pemerintahan Trump ini. Tentunya Indonesia akan banyak belajar daripada pengalaman itu. Karena Indonesia ini pertama memiliki keunggulan, memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Dari mulai sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan yang lainnya. Kemudian Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar. Justru mereka itu akan rugi kalau seandainya mereka itu melakukan penetapan tarif yang begitu tinggi, dan kemudian mereka itu butuh Indonesia karena pasar. Nah, kalau antara Amerika dengan China itu memang udah musuh bebuyutan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kita jangan terjebak di situ. Saya yakin bahwa Amerika akan luwes, Amerika akan lebih lunak untuk menghadapi situasi dengan Indonesia, karena Indonesia masih banyak membutuhkan komoditi yang diimpor dari mereka. Ya. Pak, terakhir Pak, kalau misalkan Indonesia membuka pasar baru seperti misalkan negara Cina dan lain sebagainya itu, apakah nanti akan dari sisi diplomasi internasional Pak, ada kekhawatiran bahwa Indonesia kemudian semakin jauh hubungannya dengan Amerika Pak gitu? Ya, itu mesti ada konsekuensi. Segala satu tindakan tidak ada risiko dan konsekuensi. Tapi saya meyakini bahwa Amerika butuh Indonesia. Jadi hitung-hitungannya adalah tadi neraca perdagangan. Apakah mereka itu surplus, apakah mereka itu minus. Kalau mereka itu katakanlah minus, dia akan pasang tarif, akan bertahan di situ sehingga menekan Indonesia. Tapi kalau kalau mereka surplus, dia akan fleksibel karena mereka butuh udang, butuh yang lain sebagainya. Jadi ini kira-kira yang harus kita waspada, kita harus hati-hati menyikapi itu, dan kita tunggu hasil daripada negosiasi tim ekonomi yang ke sana, apa hasilnya. Saya yakin bahwa bargain yang dilakukan oleh Pak Menko ini cukup bagus, karena kemarin itu saya lihat ada 4 komoditi kalau nggak salah, itu yang ditawarkan mengenai masalah, termasuk salah satunya ada kedelai, kemudian ada beberapa lagi komponen yang memang sudah atau jenis-jenis produk tertentu yang memang sudah dinegosiasikan. Saya yakin bahwa Amerika akan lebih fleksibel ke Indonesia. Tapi kalau ke China saya yakin mereka itu memang sudah bebuyutan dari dulu. Baik Pak Firman, terima kasih Pak waktunya Pak. Ya, makasih. Ya baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar, yang mana tadi disampaikan bahwa perang dagang yang terjadi saat ini dirasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para petani kita di Indonesia, karena memang pada dasarnya kita sebagai negara agraris memiliki kekuatan yang cukup besar yang kemudian bisa diyakini membuka pasar baru bagi negara-negara non Amerika Serikat untuk bisa memberikan satu dampak sosial positif ekonomi terhadap para petani udang dan lain sebagainya. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR Senayan Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh, dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita.
Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Iya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena dunia politik, di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung saja pemirsa pada berita pertama yakni Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal sebut komitmen Presiden di Hari Buruh jadi angin segar bagi dunia pekerja. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini beberapa media nasional pun juga menyoroti terkait hal ini di mana Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal sambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 karena membawa angin segar bagi dunia pekerja di Indonesia. Komitmen Prabowo dapat memperkuat perlindungan tenaga kerja terkait janji pemerintah akan mengakomodir sejumlah tuntutan buruh, termasuk beberapa poin dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Komitmen Presiden Prabowo sejalan dengan upaya DPR, mengingat rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui pemirsa, pemerintah berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang nantinya akan terdiri dari tokoh-tokoh perwakilan buruh dari seluruh Indonesia yang bertugas mengkaji persoalan mendasar yang dihadapi kaum buruh, termasuk menilai dan memberikan nasihat terhadap undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu miris. Mafia tanah incar lansia. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengaku prihatin atas maraknya kasus alih hak tanah tanpa sepengetahuan pemilik, terutama yang menimpa kalangan lanjut usia. Kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan negara terhadap hak kepemilikan tanah rakyat kecil. Negara harus hadir dalam menunjukkan political will untuk membela rakyat. Pemerintah pusat dan daerah didorong lebih proaktif melindungi masyarakat yang berada dalam posisi rentan agar tidak menjadi korban manipulasi dokumen hukum dalam kepemilikan tanah. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal sebut komitmen Presiden Republik Indonesia di Hari Buruh jadi angin segar bagi dunia pekerja, serta miris mafia tanah incar lansia. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.